laporan yang DRL buat dokter sudah naik sidik. Betul. Berarti sudah ditemukan adanya tindakan pidana. Sudah. Nah itu bagaimana? Ya kita nanti lihat ya, kita lihat nanti bagaimana pihak dari penyidik Polres Jakarta Selatan akan melakukan pemeriksaan terhadap saudara tersangka DRL, karena pada saat penyelidikan saudara tersangka DRL tidak pernah kooperatif. Jadi tidak pernah mendatangi panggilan dari Polres Jakarta Selatan. Alasannya apa? Tidak tahu, mungkin bisa tanyakan, kita ngerti. Apakah karena memang Tapi memang kelakuannya dia sih begitu. Setiap laporan penyelidikan dia nggak akan pernah mau hadir. Selalu seperti itu. Yang di Polda Metro Jaya pun seperti itu. Dia tidak pernah hadir. Selalu memang kelakuannya dia memang selalu seperti itu. Jadi kalau dibilang kooperatif tidak. Dan Doktif juga, satu hal lagi. Doktif dengar ada usaha atau ada percobaan yang dilakukan oleh tersangka DRL untuk memberikan sejumlah uang, ya, kepada Bapak Listio Sigit Prabowo atau kepada Pak Kapolda, ya. Yang jelas mereka tidak akan mau menerima itu, ya. Pak Kapolda, Pak Asep, Pak Listio Sigit Prabowo ini orang yang sangat merah putih. Mereka tidak akan menerima uang kamu untuk apa? Untuk menangguhkan penahanan, ya. Jadi Doktif harap Polda Metro Jaya tetap tegak lurus merah putih, orang ini tetap dilakukan penahanan, ya, tidak ada penangguhan penahanan atau menjadi tahanan kota. Karena yang Doktif dengar, dugaannya dia sudah mulai akan menggelontorkan sejumlah uang agar bisa berubah menjadi tahanan kota. Dokter sudah sebutkan sekarang, sudah spill dari sekarang ya. Jadi jika memang nanti sesuatu hari nanti ya, mungkin soal Lebaran akan ada penahanan kota, ya, jadi hati-hati. Diduga akan ada aliran dana yang mengalir ke beberapa orang. Dan saat ini Dokter yakin 1000% Pak Listio Sigit Prabowo dan Pak Asep Pak Kapolda tegak lurus. Dia tidak akan dilepas menjadi tahanan kota melihat perbuatan yang dilakukan selama ini. Mangkir, tidak kooperatif, tidak layak untuk mendapatkan tahanan kota. Seperti itu. Dok, kira DRL lebaran di penjara? Boleh. Dia mungkin tidak pernah merayakan Lebaran, kan dia nggak puasa. Iya, ini merayakan Natal karena kan dia Katolik. Seperti itu ya. Banyak juga berita yang mengatakan kalau misalnya DRL mendapatkan perlakuan istimewa di dalam Polda. Iya betul. Jadi kemarin sempat mendengar seperti itu, tapi setelah Dokter laporkan ternyata memang akhirnya setelah diselidiki melalui CCTV, memang ada dugaan seperti itu. Jadi dibesuk di luar jam besuk. Ya, tapi ternyata setelah diselidiki, dicek oleh Propam, tidak terjadi hal seperti itu lagi. Jadi seperti minggu kemarin, Jumat Sabtu Minggu, tidak ada yang menjenguk saudara tersangka DRL. Jadi sudah ketat sekali, sangat ketat. Jadi apresiasi terhadap Dirtahti Polda Metro Jaya, terima kasih, dan ucapkan terima kasih yang luar biasa, bisa menerapkan standar yang sama terhadap tersangka DRL maupun tahanan-tahanan lainnya. Dok, Ya, menghadapi laporan DRL yang sudah naik sidik, bagaimana Dok? senang banget. Laporan DRL naik sidik, alhamdulillah senang banget karena kan kita ketahui dia kan begitu jumawanya pada saat akun Doktif disita. Dia masuk ke akunnya Doktif pada saat live sambil meledek bilang, sekarang sepi kan penontonnya, susah kan cari uang. Nah itu luar biasa, dan ternyata sekarang dia pun akunnya akan disita, YouTube-nya akan disita, dan akan sangat memberikan tekanan yang luar biasa, dan dia ada di dalam. Dan ini benar-benar hadiah Allah yang luar biasa. Tapi udah disita Dok, apa baru rencana dokter buat Betul, ini sudah dalam proses penyitaan. Seperti itu. kalaupun misalnya tidak disita Dok? Tidak mungkin, karena itu alat bukti. Berarti memang benar-benar Harus disita, karena itu alat bukti. Benar-benar ngejar sampai lubang tikus ya Betul, Dok ya? betul. Bukan, karena memang dia kan melaporkan Doktif dan melakukan penyitaan terhadap akunnya Doktif. Kenapa Doktif juga tidak bisa? Seperti itu. Sementara dia yang lebih keji selama ini selalu berusaha untuk menghancurkan nama baiknya Doktif melalui akun-akun buzzer dia. Termasuk salah satunya akun yang diduga misgosip ini. Itu adalah diduga salah satu buzzernya dari tersangka DRL. Terus ternyata ada jaganya juga yang bidik juga nih, kayak jaganya juga ikutan. Kalau untuk DRI kan laporannya dari Nikita ya, Dokter kan sebagai saksi aja di situ. Jadi untuk perkembangannya nggak tahu seperti apa. Tapi yang jelas untuk proses yang merekam itu sudah naik ya, illegal access juga sudah naik, dan itu pasti kena. Karena kita tidak boleh ya sembarangan merekam. Sebenarnya Dokter juga ingin melaporkan itu juga ya, tapi kayaknya udah cukup salah satu aja yang melaporkan dari Nail ya. Tapi nggak Dok, lapor sana, lapor sini, terima laporan sana, terima Enggak, sebenarnya tadi pada saat Dokter ngelaporin juga mereka ketawa ya, penyidik gitu ya. Nanti juga heran, ini apa sih
si Intan ini gitu loh. Nggak capek tak kalian gitu. Suneo aja bisa masuk loh, apalagi hanya seorang Intan gitu loh. Iya kan? Kok berani-beraninya kalian bikin konten yang fitnah hanya dari briefing, itu apa maksudnya? Gitu. Dan menyebutkan nama dengan jelas, itu sudah jelas banget, kena banget Intan kamu. Ya, jadi kalau kamu nanti dipanggil, bawa buktinya, bawa dokter jualan produk berbahaya. Mana produk yang berbahaya yang pernah dokter jual ke masyarakat Indonesia? Mana? Tidak pernah. Apakah mungkin dokter menjual produk berbahaya sudah keluar-keluar kayak begini? Mikir. Gitu. Makanya akhirnya ada, tapi kalau dokter buktikannya ini. Dan kemarin juga Nepos, juga FS juga bersuara juga, dia bilang tuh kan akhirnya Miss Gosip keluar juga, ini LP, kamu pun di LP kok FS, tapi kamu mangkir 2 kali panggilan kan kalian mangkir ya. Jadi kalian silahkan nggak usah keluar-keluar di medsos, buktikan di depan penyidik. Dokter sudah laporkan, dokter sudah kasih panggung buat kalian ya, laporkan, bawa bukti-buktinya ke penyidik, udah sesimpel itu. Oke? Dok, satu lagi kapan panggil dok, ada waktunya dok? Belum, habis lebaran aja. Dok, satu lagi, kalaupun misalnya dokter ditetapkan jadi bukan ditetapkan, ditahan karena laporan DRL bagaimana dok? Nggak mungkin, 9 bulan tidak ada penahanan, tidak akan pernah ada penahanan ya. Jadi jangan berharap juga buzzer-buzzernya Suneo atau Begeng atau siapapun lagi yang tikus berada di ditahan, nggak akan pernah ya, karena 9 bulan tidak akan mungkin ada penahanan. Oke? Jadi santai aja. Kita nggak ada rencana mau ngelaporin DRL tentang penyiaran agama gitu, penistaan. Nggak ada, karena memang harus ada saksi pendeta. Pendetanya sendiri tidak mau bersaksi, ketakutan dia. Mungkin katanya sendiri juga disuruh masuk ke sini gitu. Betul. Itu paksaan. Nggak, itu kan harus dari pernyataan dari daerahnya sendiri. Udah ya? Oke. Boleh nggak dok? Nah, ntar kan ketahuan. Tutupin aja. Dimaafin. Tipis-tipis dong. Naik lagi dokter, alamat sama nomor telepon ya. Jelas. Oh, semuanya ya. Ya, jelas ya. Tahan dok. Oke. Oke. Jelas ya. Terima kasih. Thank you, makasih ya. Selamat lebaran ya. Selamat lebaran.